Baik, terima kasih. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa ya. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi. Walaupun adik-adik di rumah melihat Tante Eli lewat handphone atau lewat TV ya. Tapi kita puji Tuhan, kita bisa sama-sama bareng-bareng untuk memuji Tuhan ya di rumah kita masing-masing. Terima kasih adik Luis yang sudah membuka dengan doa. Hebat ya semuanya, walaupun masih kecil tapi sudah pintar berdoa ya. Nah adik-adik, kita akan kembali puji Tuhan dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Iya, jadi kita anak-anak Tuhan gak boleh sembarangan, semuanya harus hati-hati, karena kita tahu Allah Bapa di surga selalu melihat kepada kita semua di bawah nih, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus lakukan hanya yang sopan-sopan saja ya, jangan yang aneh-aneh, gak boleh ya. Nah adik-adik, pada minggu yang lalu kayak Tante Eli sudah cerita. Nah pada minggu ini kayak dia akan cerita ya. Kayati mau cerita tentang apa ya kira-kira ya, penasaran nggak nih? Ya Kayati mau cerita tentang apa? Tapi sebelum Kayati cerita, ada teman-teman kita yang mau memberikan kesaksian pujian ya. Tante Eli mau kasih namanya Trio Cendrawasih ya. Siapa ya, nanti boleh lihat ya, siapa nih Trio Cendrawasih nih ya. Dia mau memuji Tuhan ya, karena Tuhan Yesus baik ya. Nah setelah teman-teman kita ini, Trio Cendrawasih ini memuji Tuhan lewat pujiannya, lalu kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya nanti teman kita Gabriel akan memimpin kita dalam doa ya. Oke adik-adik ya, Trio Cendrawasih silakan untuk menyampaikan puji-pujiannya. Haleluya. Halo teman-teman, kita mau memberikan kesaksian pujian anak cucu yang pergi. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampunimu juga. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya
sebelum kita berdoa, kita menyanyikan sebuah lagu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, berkati Gayati yang ingin membawakan firman-Mu, dan berkati kami supaya kami mengerti apa yang Gayati bawakan firman-Mu kepada kami Tuhan. Dan berkati kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan dan tidak digoda oleh iblis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Shalom anak-anak. Pelajaran sekolah minggu hari ini berjudul Injil di Samaria, terambilkan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Masih ingatkah anak-anak dengan kisah Stefanus? Stefanus telah meninggal. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ada seorang bernama Filipus, dia pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Adalah seorang laki-laki bernama Simon, tinggal di Samaria. Ia telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu. Ia menghasilkan uang sebagai penyihir. Orang-orang takjub oleh sihirnya. Simon bangga dengan trik-triknya dan menikmati perhatian orang-orang.
Orang-orang melihatnya sebagai orang yang tidak biasa. Semua orang mengikuti dia karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi ketika Filipus datang dan memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, banyak orang menjadi percaya dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Simon pun juga menjadi percaya dan dibaptis. Sesudah dibaptis, Simon senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Simon takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika itu, rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa di tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes untuk datang ke Samaria. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu menerima Roh Kudus. Kemudian kedua rasul itu menumpangkan tangan ke atas mereka dan mereka menerima Roh Kudus. Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya. Simon memperhatikan semua ini dan benar-benar takjub. Ia pergi kepada para rasul dan menawarkan uangnya, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini." Simon segera tahu bahwa ia salah. "Tolong berdoalah untuk aku agar Allah tidak menghukum aku." Kedua rasul itu bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Setelah itu kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Baiklah, setelah ini kita akan bermain. Ini ada sebuah gelas dan ini sebuah koin. Apa yang akan kita lakukan dengan kedua benda ini? Mari kita saksikan. Coba, kira-kira apa yang terjadi dengan koin itu ya? Ada yang tahu? Yuk, kita lihat. Ajaib, koinnya hilang. Seperti bermain sulap ya. Ada yang masih ingat dengan Simon? Apa yang dia lakukan untuk mencari uang? Ya, dia bekerja sebagai seorang penyihir. Simon berpikir bahwa Roh Kudus seperti sihir dan ia bisa mendapat keuntungan dari situ. Saat itu, para rasul mengenali sikap Simon tidak bersih. Ya anak-anak, kita seharusnya tidak melakukan sesuatu untuk Bapa Surgawi kita dengan harapan agar kita menerima sesuatu sebagai balasannya. Kita hendaknya melakukan apa yang kita lakukan karena kasih kita kepada Allah. Sama seperti Filipus, ia adalah pembicara yang baik. Ia mampu mengajar tentang Yesus kepada sekelompok besar orang. Dengan melakukan ini, ia mendukung para rasulnya dalam setiap pelayanan. Ya, jika kita melakukan hal-hal yang kita sukai dalam sidang jemaat, misalnya seperti bernyanyi,
bermain drama, atau juga membantu sesama, Allah akan melihat sukacita dan sikap dalam hati kita yang berkenan kepadanya. Yuk, kita melakukan segala sesuatu demi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja, bukan untuk mencari kepujian diri kita sendiri. Yuk kita sama-sama melakukannya, Tuhan akan memampukan kita. Mari kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adikku semuanya. Bertemu lagi dengan adik-adik semua. Senang, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walaupun masih tetap di rumah ya. Dan tetap semangat ya adik-adikku semuanya. Dan saat ini sudah adik-adik sudah selesai nonton ya. Videonya masih sama seperti minggu yang lalu. Ya kita juga masih berbicara tentang satu topik yang sama, yaitu tentang para rasul dan para diaken. Bagaimana mereka bisa melakukan menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi adik-adik udah tahu ya apa itu diaken, kerjaan mereka apa, dan apa itu rasul ya. Seperti minggu lalu Tante Eli sudah sampaikan bahwa rasul itu adalah mereka yang melayani di gereja di Yerusalem pada masa itu ya. Sedangkan diaken itu adalah 7 orang yang dipilih oleh rasul untuk membantu pelayanan, membagi-bagikan makanan ya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang kekurangan, dan mereka juga bantu mendoakan orang-orang yang sakit. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sudah bisa membedakan mana tugas diaken dan mana tugas rasul. Ya. Jadi hari ini kita akan masih tetap berbicara tentang diaken. Ya. Ketika gereja zaman dulu setelah 7 diaken dipilih, gereja itu sangat senang, mereka bergembira karena persoalan yang dialami di dalam pelayanan di gereja itu bisa terpecahkan ya. Karena pada waktu itu rasul-rasul pada sibuk untuk melayani firman Tuhan, dan ketika sampai kepada memperhatikan contohnya kayak pembagian makanan itu, ada yang dapatnya lebih, ada yang dapatnya kurang, bahkan ada yang mungkin tidak dapat, sehingga ketika memilih 7 diaken itu, persoalan itu bisa diselesaikan, bisa dipecahkan ya. Jadi sehingga diaken itu bisa melakukan tugas dan fungsi mereka dengan baik, karena mereka juga adalah orang-orang yang dipilih yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka juga adalah orang-orang yang penuh hikmat dari Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan pelayanan itu mereka bisa dapat melakukannya dengan baik, tidak ada sungut-sungut atau apa. Saat ini kita akan melihat yang pertama itu adalah diaken Stefanus. Stefanus itu adalah diaken yang sangat dikasihi oleh banyak orang, diaken yang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan memberikan dia kuasa untuk melakukan banyak mujizat pada saat itu, sehingga banyak orang yang mau percaya dan menyerahkan diri untuk menjadi orang Kristen, untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang terjadi dengan orang-orang di Yerusalem, adik-adikku semuanya, ternyata memang banyak yang percaya dengan mujizat kuasa yang dilakukan oleh Stefanus, tetapi sudah tidak lama kemudian orang-orang di Yerusalem yang tidak suka dan iri terhadap apa yang dilakukan oleh Stefanus itu, mereka mulai berdebat dengan Stefanus, sehingga mereka berdebat dan sampai pada akhirnya mereka merajam Stefanus, mereka melemparinya dengan batu sampai Stefanusnya meninggal. Nah, apa yang terjadi dengan Filipus, adik-adik? Apakah Filipus juga tetap di situ? Nah, sekarang kita mau lihat lagi apa yang terjadi dengan Filipus, karena Filipus juga adalah diaken yang
benar-benar melakukan segala sesuatu dengan kasih dan penuh sukacita karena dia mengalami pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidupnya, sehingga dia juga ingin agar banyak orang juga yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia bukan cuman mau melakukan pelayanan yang cuma bagi-bagi makanan atau mendoakan orang lain, tetapi ada hal lebih yang dia akan lakukan. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah Stefanus dirajam? Karena banyak orang yang sangat sayang kepada Stefanus, karena apa yang dia lakukan itu penuh dengan roh Tuhan, sehingga banyak juga yang mau bertobat dari segala dosa-dosa mereka, menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Sehingga ketika Stefanus meninggal, orang-orang percaya di Yerusalem itu menguburkan Stefanus dengan sangat sedih. Mereka dengan sangat sedih menguburkan Stefanus, tetapi lain sisi mereka berpikir bahwa Stefanus itu sudah bersama dengan Tuhan Yesus karena dia sudah meninggal, dan tapi dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi mereka tidak takut, sehingga mereka hanya kembali memikirkan diri mereka apa yang akan terjadi. Karena pada saat itu orang-orang Yerusalem itu masih tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh para diaken ini, karena banyak orang yang sudah ikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Sehingga rasul-rasul yang lain bersama orang-orang percaya di sana, mereka berdoa, bertanya kepada Tuhan apa yang akan mereka lakukan. Apakah mereka mau diam atau bagaimana? Pokoknya mereka bilang kita harus bertanya kepada Tuhan. Sehingga di dalam apa yang mereka lakukan dengan doa itu, Tuhan menjawab doa mereka, ya. Tuhan menjawab doa mereka, sehingga orang-orang yang percaya di Yerusalem itu mereka keluar dari Yerusalem, mereka meninggalkan Yerusalem. Pokoknya mereka banyak yang percaya keluar, dan ada pun yang masih tinggal di Yerusalem, ya. Jadi banyak yang meninggalkan kota Yerusalem untuk berpindah ke kota-kota yang lain. Jadi ketika orang-orang percaya di Yerusalem itu melarikan diri dari Yerusalem, mereka keluar, ada yang pergi ke utara, ada yang pergi ke barat, ada yang pergi ke selatan. Di sana mereka berkumpul, keluarga Kristus itu mereka berkumpul kelompok-kelompok kecil, ya. Mereka keluar pergi ke desa-desa di daerah Palestina sana karena mengalami penganiayaan di Yerusalem. Tapi nggak semua mereka keluar dari Yerusalem, ya, sehingga ketika mereka keluar di sana, mereka pun tidak ada ketakutan untuk bersaksi, ya. Mereka terus melakukan semua itu dengan penuh sukacita. Mereka menceritakan tentang kebaikan Tuhan, mereka menceritakan bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan, Yesus bisa menyembuhkan orang, Yesus itu bisa mengampuni dosa-dosa kita, sehingga banyak yang mau turut percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa ketika Roh Tuhan turun atas kita, maka orang akan berani untuk menceritakan tentang Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Sekalipun orang-orang yang percaya itu meninggalkan rumah mereka, mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, ya. Mereka terus mengabarkan Injil Kristus itu kepada banyak orang, karena yang Tuhan mau juga gereja itu bukan hanya ada di Yerusalem, tetapi gereja itu bisa di kota-kota yang lain, bisa ke negara-negara yang lain, bisa ke tempat-tempat yang lain. Jadi banyak orang yang mau percaya kepada Kristus. Ya, jadi itulah visi atau apa yang diinginkan oleh Tuhan itu terus mengabarkan, dan banyak orang yang sudah menjadi keluarga Kristus. Nah, pada saat itu banyak yang keluar untuk meninggalkan Yerusalem. Ada satu di mana Filipus juga ikut dalam satu kelompok yang akan pergi ke Samaria. Ya, zaman dahulu itu tidak ada orang Yerusalem yang pergi ke Samaria. Karena apa? Karena orang-orang Samaria itu pada zaman dahulu mereka itu percaya kepada Allah yang hidup.
tetapi mereka juga percaya kepada Allah-Allah yang lain, ya, kepada dewa-dewa yang lain, sehingga Tuhan mengirimkan diaken Filipus ini untuk pergi ke kota Samaria untuk memberitakan kabar tentang Kristus. Nah, di sana Tuhan memimpin Filipus untuk pergi ke satu kota, di mana kota itu dia akan bertemu dengan seorang dukun, ya, seorang dukun besar, di mana dukun itu namanya Simon. Nah, Simon itu terkenal dengan kesaktiannya, kehebatannya. Dia bisa melakukan banyak hal, sehingga orang-orang di Samaria itu menyebutnya sebagai kuasa Tuhan yang terbesar. Nah, karena waktu itu orang-orang Samaria belum mendengar tentang Kristus. Enggak semua orang, ya, karena pernah ada cerita juga tentang Samaria, tetapi enggak semua kota Samaria itu mengenal nama Kristus. Sehingga ketika Filipus bertemu dengan Simon yang memiliki kesaktian, atau dukun yang memiliki kesaktian yang hebat, yang banyak orang percaya kepada dia dan bahkan sebutnya sebagai kuasa Tuhan yang besar. Nah, pada saat itu Filipus datang dan memberitakan bahwa hanya Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan, punya kuasa untuk menyelamatkan, punya kuasa untuk membebaskan orang dari dosa. Ketika orang-orang Samaria mendengar hal itu, mereka mau percaya kepada Kristus. Mereka bahkan menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Nah, ketika Filipus memberitakan kabar itu dengan penuh sukacita, dengan damai, dan dia mengasihi, dia berdoa, dia mendoakan orang-orang dengan penuh kasih, penuh sukacita. Disitulah banyak orang meninggalkan Simon dan mereka mengikut Tuhan. Nah, adik-adikku sekalian, apa yang terjadi ketika kita lihat bahwa ketika kuasa Tuhan bertindak, kuasa Tuhan mengalahkan kuasa iblis, kuasa Tuhan mengalahkan kuasa setan. Jadi hanya kuasa Tuhan yang lebih hebat, ya, daripada dukun. Ya, ingat bahwa kalau dukun itu kan mereka masih percaya kepada kuasa setan. Nah, Tuhan mengalahkan itu, sehingga banyak orang Samaria itu percaya kepada Yesus Kristus dan mereka meninggalkan Simon. Nah, banyak yang meninggalkan Simon dan mereka percaya kepada Yesus Kristus. Ketika mendengar itu, ada yang bawa mungkin keluarga mereka, ada yang sakit, mereka datang doakan, ada yang kerasukan setan. Filipus berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan itu keluar dari orang-orang ini, dan ketika setannya keluar, orang ini pada teriak semua. Mereka pada berteriak. Nah, akhirnya mereka terlepas dari segala ikatan-ikatan kuasa iblis, dan ada yang bawa yang sakit disembuhkan, dan mujizat-mujizat lain yang dilakukan oleh Filipus di kota Samaria. Nah, apa yang terjadi dengan Simon? Apakah Simon kabur? Ya, tidak. Dia juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Filipus, dan dia juga mau menyerahkan dirinya dan percaya kepada Yesus Kristus, bahkan mau ikut dibaptis dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adikku sekalian, ya, hebat, ya, kuasa Tuhan yang bisa mengalahkan dukun sekalipun yang punya kekuatan yang hebat sebelum mereka percaya kepada Yesus Kristus, ya. Jadi ingat bahwa hanya nama Yesus, hanya kuasa Yesus yang bisa mengalahkan iblis, ya. Ya, adik-adikku, ya, hebat. Tuhan kita dahsyat, ya, penuh kuasa. Apalagi ketika dia bangkit, dia membuktikan bahwa namanya itu penuh kuasa, ya. Nah, adik-adikku sekalian, ketika Simon menyerahkan diri dan dibaptis, maka terdengarlah rasul-rasul bahwa di kota Samaria itu sudah banyak orang yang mendengar tentang nama Kristus, mendengar tentang nama Yesus Kristus, dan banyak yang mau menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, tapi rasul-rasul itu, Rasul Petrus dan Yohanes datang ke Samaria karena mereka mau berdoa bahwa orang-orang
Samaria itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka belum dipenuhi Roh Kudus, sehingga mereka datang dari Yerusalem dan menumpangkan tangan di atas orang-orang percaya itu, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ketika Simon melihat hal itu, ya, dia datang dan menawarkan uang untuk membeli kuasa dari Petrus dan Yohanes, ya. Dia berpikir bahwa Tuhan itu bisa dibeli dengan uangnya. Jadi ketika Simon datang dan mau menyerahkan uang, ya, Petrus dan Yohanes berkata bahwa bawalah uangmu, pergilah dan bawalah uangmu, dan minta ampunlah sama Tuhan supaya dia bisa mengampuni hatimu dan pikiranmu yang jahat itu, ya. Nah, karena kuasa Allah itu adalah anugerah, bukan kita beli dengan uang, ya. Sehingga Simon ini menyadari dan dia meminta kepada Petrus dan Yohanes untuk mendoakan dia, karena waktu itu dia sudah bertobat, ya, menyerahkan dirinya kepada Filipus untuk bertobat mengikut Tuhan Yesus, tapi ternyata dia nggak sungguh-sungguh, ya, dia nggak sungguh-sungguh, sehingga ketika Petrus dan Yohanes datang, dia menawarkan untuk membeli kuasa itu, dan Petrus dan Yohanes menyuruh dia untuk kembali minta ampun sama Tuhan supaya mengampuni dosanya, mengampuni hatinya yang jahat, pikirannya yang jahat, bahwa sesungguhnya anugerah Allah itu tidak dibeli dengan uang. Ya, dengan hati kita mau percaya kepada Kristus, menyerahkan diri kita total kepada Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita, maka Dia akan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ya, jadi setelah Petrus dan Yohanes berdoa buat mendoakan Simon untuk bertobat, diampuni oleh Tuhan, dan mereka kembali ke Yerusalem. Di dalam perjalanan mereka juga terus bersaksi, terus menyampaikan Injil di desa-desa yang belum percaya kepada Yesus Kristus, ya. Mereka terus memberitakan kabar baik atau nama Yesus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka teringat oleh firman Tuhan bahwa pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mengingatkan bahwa ketika Roh Kudus, ketika kamu akan menerima kuasa, ya, Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku, ya, menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, ya, Samaria yang sekarang mereka berada di situ, dan bahkan sampai ke ujung bumi mereka akan menjadi saksi, ya. Kenapa Tuhan menyebut Samaria juga, ya? Karena Tuhan tahu bahwa orang-orang di Samaria itu pada zaman itu mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya. Sehingga Tuhan mau supaya mereka bertobat, mereka mau menyerahkan hidup mereka dan percaya kepada Yesus Kristus, sehingga Tuhan mengingatkan bahwa mereka harus menjadi saksi di Samaria, dan mereka terus mengabarkan Injil itu kepada orang-orang Samaria dan kepada banyak orang yang belum percaya. Ya, jadi adik-adikku semuanya, ketika kita dengar firman Tuhan ini, kita ambil satu hal, ya, bahwa Tuhan ingin kita menjadi saksinya dimanapun kita berada, bukan cuman Filipus atau bukan cuman Stefanus atau bukan cuman para rasul-rasul, tetapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menjadi saksi di sekolah kita, atau mungkin di lingkungan kita, atau mungkin di mana saja kita berada. Kita menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus, terus menyampaikan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dialah Allah yang mau mengampuni dosa kita. Dialah Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Jadi kita terus menyampaikan kabar itu kepada semua orang, ya. Adik-adikku semuanya, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, berikan kita kuasa itu agar kita berani, karena hanya kuasa Tuhan Yesus yang ditaruh dalam diri kita akan memampukan kita berani untuk terus menjadi saksinya dimanapun kita berada, ya. Ya,
Jadi ini ayat hafalan kita ya adik-adik ya, bisa baca ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, jadi ini ayat hafalan kita hari ini ya. Semoga Tuhan Yesus terus memberkati kita sampai kita bisa bertemu lagi, nanti kita bisa beribadah di gereja ya. Adik-adikku semuanya tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini yang menceritakan bagaimana Filipus menjadi saksi di kota Samaria, dan seorang dukun Simon bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup mengampuni segala dosa kami. Tuhan, ajar kami untuk terus bertumbuh, terus mencari Tuhan di dalam hidup kami, dan kami mohon Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami keberanian untuk terus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, kakak mau mengajak kalian untuk berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Engkau telah turut campur tangan menyertai kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih atas ibadah online pagi hari ini ya Tuhan. Semoga dapat menghibur hati adik-adik kami yang akan rindu ibadah di gereja ya Tuhan. Bapa, berkati juga adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan berikan orang tua mereka juga kesehatan ya Tuhan, agar hari lepas hari mereka juga boleh beraktivitas, agar mereka tidak bosan di rumah terus ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang pelayanan hari ini ya Tuhan, untuk Kakak Yati, Tante Eli, dan Kakak Sela ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, penuhi juga kebutuhan mereka ya Tuhan. Engkau genapi pergumulan mereka ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk musibah yang terjadi di Indonesia ya Tuhan, untuk virus corona semoga cepat berlalu dan kami bisa kembali lagi ke gereja seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena sebentar lagi kami juga akan beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Kami kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau lah yang mengajarkan kami doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa,